Pernahkah kamu terjebak kemacetan berjam-jam di kawasan Kuta Selatan atau Berawa sambil membayangkan kapan sih jalur-jalur sibuk di Pulau Dewata ini punya jalan pintas bebas hambatan? Isu pembangunan jalan tol dan infrastruktur lingkar di Bali selalu berhasil menyulut perdebatan panas. Di satu sisi, ada kabar angin segar soal mega proyek yang siap memangkas durasi perjalanan secara drastis. Tapi di balik kemegahan beton dan aspal mulus tersebut, ada pertanyaan besar yang menggelitik. Apakah pembangunan ini benar-benar demi kenyamanan warga lokal dan wisatawan? Atau jangan-jangan cuma karpet merah bagi segelintir raksasa bisnis properti? Kalau kita menengok fakta di lapangan, langkah nyata untuk mengurai benang ruwet lalu lintas Bali sebenarnya sudah dimulai secara agresif. Pemerintah Kabupaten Badung resmi melakukan groundbreaking untuk proyek Jalan Lingkar Selatan atau JLS segmen 4 di kawasan Kuta Selatan. Tidak tanggung-tanggung jika diakumulasikan secara menyeluruh dari penyiapan lahan hingga konstruksi. Estimasi nilai investasi pengembangan infrastruktur konektivitas ini menembus angka fantastis hingga sekitar 3 triliun rupiah. Bukan cuma JLS. Titik kemacetan parah di kawasan pariwisata super padat juga diintervensi lewat pembangunan shortcut yang menghubungkan Berawa, Umalas, Kedampang hingga Teuku Umar Barat, serta wacana pemantapan jalan pintas dari Bali Selatan menuju Bali Utara. Secara teori dan dampak positif, deretan proyek jalan pintas serta akses lingkar ini bagaikan oase di tengah padang pasir bagi industri pariwisata. Kawasan Kuta Selatan, Canggu, dan Berawa yang selama ini kerap dijuluki jalur neraka macet saat peak season berpotensi besar bernapas lega. Distribusi kendaraan akan terpecah sehingga waktu tempuh wisatawan maupun logistik bisa dipangkas signifikan. Lebih jauh lagi, integrasi jalan pintas menuju Bali Utara diproyeksikan mampu membuka isolasi ekonomi wilayah utara, sehingga perputaran uang tidak lagi melulu mengumpul di Bali Selatan, melainkan tersebar secara lebih merata ke wilayah Buleleng dan sekitarnya. Tapi tunggu dulu, di balik deretan angka triliun rupiah dan janji manis kelancaran jalan raya, ada harga mahal yang mesti diwaspadai. Pernahkah kamu memikirkan bagaimana nasib tatanan lingkungan dan ruang hidup warga lokal saat jaringan jalan baru mulai membelah kawasan pemukiman serta sisa-sisa lahan hijau? Pengalihfungsian lahan secara masif berisiko mengikis kawasan resapan air dan merusak estetika pedesaan khas Bali yang selama ini menjadi daya tarik utamanya. Pembangunan fisik yang terlalu agresif juga berpotensi memicu lonjakan harga tanah yang tak terkendali, membuat generasi muda lokal makin sulit memiliki tempat tinggal di tanah kelahirannya sendiri. Lantas jika kita bedah secara objektif, wilayah mana dan siapa sebenarnya yang paling diuntungkan serta dirugikan dari mega proyek jalan lingkar dan shortcut ini? Pihak yang paling diuntungkan jelas adalah kawasan Bali Selatan, khususnya Kuta Selatan, Berawa dan sekitarnya, beserta para pelaku usaha pariwisata skala besar. Aksesibilitas yang makin mulus akan mendongkrak nilai properti, okupansi hotel, dan daya tarik investasi di wilayah tersebut secara instan. Selain itu, kawasan Bali Utara juga memegang potensi keuntungan jangka panjang, karena akses kunjungan turis dari selatan akan menjadi jauh lebih mudah dan cepat melalui jalur pintas terintegrasi. Sebaliknya, pihak yang paling berisiko dirugikan adalah pemilik usaha kecil dan warga lokal di sepanjang jalur lama yang tidak terlintasi shortcut baru. Ketika arus lalu lintas dialihkan ke jalur cepat, omset pedagang lokal, warung makan, hingga toko kelontong di jalur konvensional terancam merosot tajam akibat kehilangan lalu lalang pembeli. Tekanan gentrifikasi yang dipicu naik drastisnya harga tanah di sekitar titik-titik lokasi shortcut berpotensi menggeser posisi masyarakat lokal dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pada akhirnya, proyek triliunan rupiah ini menjadi bukti nyata dilema pembangunan di Bali antara memanjakan arus pariwisata modern atau menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial. Apakah jalan pintas dan beton lingkar ini akan menjadi juru selamat atau justru awal dari masalah baru di Pulau Dewata?